Oke, selanjutnya masih hidup kan di sana kalian berdua? Masih ya. Saya ngomong sendiri jadinya ya. Oke, ini yang poin keempat, persamaan perubahan untuk momentum angular ya, atau sudut di sini. Ya kayaknya ini harus pakai tambahan buku fisika kelas 2 SMA itu kayaknya ya kalau mau. Oke, persamaan perubahan momentum sudut dapat diperoleh dari persamaan gerak atau motion ya, berarti 3.2 tadi. Tapi ditambahkan ada produk perkalian silang vektor, posisi R ceritanya. Jadi kalau X, Y, Z ya posisinya di mana ya gitu ya. R-nya itu dianggap X, Y, Z ada di situ ceritanya. Kan kalau R kan kadang-kadang ada di cylindrical ya ceritanya. Nah, dengan persamaan 3.29 ya ceritanya yang minta bantuannya di sana. Nah, ketika produk silang terbentuk didapatkan setelah memanipulasi beberapa tensor vektor. Tensor vektor itu yang kayak delta kebalik ini ya ceritanya. Nah, sehingga persamaan perubahan berikut untuk momentum sudut seperti ini. Nah, di sini ada superscript ya ceritanya, menunjukkan transpose ya. Dan E adalah tensor order 3 dengan komponen simbol permutasi dari lihat di appendix A.2 ada di 690 ya, 690 di sini dia perkaliannya ya ceritanya. Oke. Nah, di sini dilibatkan ya ceritanya jika tensor tegangan tau adalah simetris untuk fluida Newtonian, suku terakhirnya adalah 0. Menurut teori kinetik gas, dilusi ya, liquid yang dilusi, monoatomik, dan polimer, tensor tau adalah simetris dengan tidak adanya torsi listrik dan torsi magnet. Sebaliknya jika tau-nya asimetris, maka suku terakhir dari suku terakhirnya menggambarkan laju interkonversi momentum angular bulk dan momentum angular internal ceritanya. Kalau suku terakhir kesannya yang ini ya ceritanya. Nah, lalu di sini asumsi tensor tegangan adalah simetris, maka itu ekivalen dengan pernyataan bahwa tidak ada interkonversi alias 0 ya kita bilang di sini ya bahasanya. Ini sesuai dengan persamaan 0.311 ya, ada di halaman 8. Untuk menyamakan suku hasil perkalian silang dan suku momentum sudut internal secara terpisah. Jadi ini ya di sini asimetris, fluida Newtonian dia 0, kalau dia asimetris berarti bagian kanan ini enggak 0, yang bagian kanannya itu melambangkan laju interkonversi momentum angular bulk dan momentum angular internal. Nah, ketika kita pakai persoalan 3.4 strip 1 itu ngerujuk ya hanya ada di bab 7 ceritanya. Jadi harus paham ya. Ini adalah neraca, bukan neraca keseimbangan ya, neraca saja ya. Neraca momentum sudut makroskopik yang dapat diperolehnya. Lalu di sini selanjutnya di poin 3.5 adalah persamaan perubahan bentuk turunan yang substantif ya ceritanya. Nah, sebelum melanjutkan ditunjukkan ada beberapa perbedaan turunan waktu dapat ditemukan di transfer fenomena. Contohnya adalah pengamatan konsentrasi ikan di Sungai Croix ya, Santa Croix ya. Karena ikan berenang di sekitar, konsentrasi ikan adalah C secara umum merupakan fungsi dari posisi karena bergerak ikannya maksudnya. Sekarang dipoinkan ya di 3.5 itu, aduh mana dia? Sebentar. Nanti akan ada dia turunan parsial terhadap waktu, lalu ada total turunan parsial ya, tapi waktu juga. Ini turunan yang secara substantifnya. Jadi ada 3 ya ceritanya. Nah, misalkan ya di sini sama dia, kita berdiri di jembatan dan mencatat konsentrasi ikan tepat di bawah kita.
Jadi nungguin ikan nyamperin kita ya. Sebagai fungsi waktu dari catatan konsentrasi ikan sebagai fungsi waktu di lokasi tetap. Jadi tetapnya itu kita diam, ikan lewat baru kita catat, tepat di kitanya. Jadi posisinya diam saja di sini. Kemudian dihitung laju perubahan konsentrasi ikan menggunakan persamaan ini. Ini adalah turunan parsial C yang sudah digunakan terhadap T di konstanta apa ya? Konstanta X, Y, dan Z. Lalu di sini ada total turunan waktu. Sekarang tadi kan ikan ya, sekarang kita beralih ke perahu motor. Terus kita pakai ngebut di sungai, kadang ke hulu, kadang ke hilir juga. Kadang-kadang kita melintasi arus. Sepanjang waktu tercatat konsentrasi ikan sebagai fungsi waktu dan lokasi kapal saat ini. Laju waktu perubahan konsentrasi ikan dapat diamati pakai persamaannya ini. Jadi ngikutin ya, kalau misalnya kamu kondisinya diam, berarti pakai persamaan yang di atas ini. Tapi kalau posisinya pengamatnya bolak-balik gitu kan ya, berubah-berubah, untuk ngejarin si ikannya lah bahasanya persamaannya pakai yang ini. Lalu di mana UX, UY, UV adalah komponen X, Y, Z dari kecepatan kapal. Lalu persamaan 3.5-2 itu berbeda dari turunan parsial karena pengamatnya tidak tetap ya di dalam ruang kosong, di dalam titik tertentu ya, tetapi bergerak dengan kecepatan U. Kecepatannya si kapal. Turunan ini disebut total turunan. Lalu kita perluas bentuk pertama di bagian pembilang ya ceritanya. Di bagian pembilang persamaan 3.5-2 dalam teret Taylor. Kita bisa buka di halaman 729 ya kalau kamu menyelesaikan dengan deret Taylor. Nah, turunan totalnya itu seperti ini. Nah, persamaan 3.5-3 dapat diterapkan secara umum untuk menggambarkan laju perubahan kuantitas apapun sebagai titik pengamatan yang bergerak dengan kecepatan U. Sekarang ada turunan waktu secara substantif. D per dt. Ini sekarang dia pindah ya. Tadi konsentrasi ikan ya ceritanya. Konsentrasi ikan sekarang adalah naik ke sebuah kano. Tidak merasa energik, hanya mengapung dan mengikuti arus. Mencatat konsentrasi ikan. Dalam situasi ini kecepatan pengamat U sama dengan kecepatan V sungai. Ya, karena ngikutin arus saja ya. Punya komponen Vx, Vy, Vz. Jika sewaktu-waktu dilaporkan laju waktu perubahan konsentrasi ikan itu dapat ya persamaannya ini. Lalu di sini ada operator khusus D per dt. D per dt itu ada do per dt ditambah V, notasi vektornya lah ya kita bilang di sini. Ini adalah substansi turunan substantif di sini yang mengartikan laju perubahan waktu dilaporkan saat pengamat bergerak. Bergerak di sini urusannya kecepatannya juga sama ya ceritanya. Nah, bentuk turunan material, turunan hidrodinamik, dan turunan ngikuti gerak juga digunakan. Persamaan 3.5-4 ini dapat digunakan untuk masalah apapun untuk menggambarkan laju perubahan waktu dari besaran sebagai titik pengamatan yang bergerak dengan kecepatan lokal fluida. Jadi ini lebih oke ya dibandingkan yang tadi kita diam, yang satunya ngejerin lah pakai kapal ya kita bilang. Nah, sekarang diketahui cara mengubah persamaan dalam do per dt ke dalam persamaan d besar per dt. Ya ceritanya. Biasanya kan d-nya kecil ya, ini d-nya besar ya. Jadi kesannya substansif di sini. Nah, besaran di dalam tanda kurung kedua di baris kedua itu adalah 0. Yang bagian sini 0. Sehingga di vektornya jadi lebih sederhana seperti ini ceritanya. Nah, ini tabelnya 3.5-1, ini isotermal D per dt, jadi ya ceritanya seperti ini. Dan persamaan AB, ini AB ya, didapatkan dari 3.1-4 ya ceritanya. Bisa kamu buka halaman 83 dan 86, itu tanpa asumsi. Nah, ketika 3.1 di halaman 87 dia tau-nya simetris ya.
Kalau T-nya simetris tadi kan tidak ada interkonversi ya. Interkonversi berarti dia nilainya 0 kan tadi ya. Kalau dia fluidanya Newtonian. Lalu persamaan C itu valid bagi T manapun. Kalau D itu valid bagi T simetris saja. Nah, ini udah dicatatkan T-nya adalah simetris untuk fluida Newtonian. Iya, tadi kan di atas ini sudah dijelaskan. Mana tadi yang T simetris nggak simetris? Di sini ceritanya. Dia ceritakan ya. Mana tadi? Oh, ini dia. Demikian pula untuk setiap fungsi vektor, seperti ini. Nah, persamaan ini dapat digunakan untuk menulis ulang persamaan perubahan 3.1, 3.4, turunannya substantif. Kamu merujuk ke tabel yang ini. Jadi lihat kondisinya dulu ya, apakah dia bergerak nggak bergerak, butuh seperti itu. Lalu persamaan A pada tabel 3.51 ya menunjukkan bagaimana densitas itu berkurang atau bertambah sebagai satu gerakan yang bersama fluida karena kompresi posisinya kurang dari 0 atau pembuahan fluida lebih dari 0. Sedangkan persamaan B itu adalah massa kali percepatan. Penjumlahan gaya tekanan, gaya viskos, gaya eksternal. Dengan kata lain, persamaan 3.2/9 itu adalah hukum kekekalan Newton yang kedua yang diterapkan pada gumpalan kecil fluida yang selubungnya bergerak dengan kecepatan lokal fluida. Oke, materinya kayaknya sampai di sini dulu. Nanti lanjut ke ada 3.6 ya. 3.6 sebentar. Oh, ini dia. Ada 3.6, 3.7, 3.8. Nanti bisa saya rekamkan ya di video. Ini udah ada rekaman 2 sekitar 70 menit. Lumayan lah ya. Seperti biasa ya. Seperti biasa tugasnya diambil dulu di bagian belakang. Di bagian belakang teh halaman berapa ya? 110 kali ya. Di sini ya ceritanya ya, ambil yang materi sudah dijelaskan, yang lebih mudah mungkin bahasanya buat kalian diambil, ya dibuatkan video, tolong suaranya, itu saja suaranya saja bagus ya, agak tinggi saja ya pakai mic, pakai mikrofon, earphone atau apa ya ceritanya.